Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin ini. Sehat Bang Jai? Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, di bulan Ramadan lagi ya. Ya. Bulan Ramadan kita pasti pengen semua yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terus kadang-kadang juga tanpa kita sadari, kita sering misalnya anak kita pandai, nah mulai nih kita ceritain gitu. Terus anak kita yang masih remaja, dia ikut puasa dan penuh puasanya, nah mulai dibanggain tuh. Anak saya tuh umur masih muda udah puasa jago, dibangga-banggain, walaupun memang kenyataannya begitu ya dia. Kadang-kadang tanpa kita sadari, puasa-puasa gini saya juga kerja kok, tetap ngapain aja kuat. Itu sebenarnya itu boleh nggak sih yang kayak gitu Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi membanggakan nasab, membanggakan harta, membanggakan jabatan, itu termasuk golongan fasik. Fasik itu oleh Allah Ta'ala dianggap kafir. Jadi kenapa dianggap kafir? Ya tadi ceritamu, anak yang hebat, mau puasa kayak, mau pintar kayak, kamu bangga-banggain. Kenapa itu dianggap fasik dan fasik dianggap kafir oleh Allah Ta'ala? Seseorang atau kamu itu nggak sadar bahwa sebenarnya yang bikin anakmu pintar, yang bikin anakmu bisa puasa itu siapa? Astagfirullah. Kok kamu bangga-banggain, kan begitu? Nah, di titik itulah dianggap kafir oleh Allah Ta'ala. Makanya sedulur beriman, kalau memang masih seperti itu, tinggalkan. Yang menjadikan anak kita itu pandai, yang menjadikan anak kita itu pintar, yang menjadikan anak kita itu soleh-solehah, itu Allah sebenarnya. Kita itu hanya memberikan jalan aja, yaitu sekolah, yaitu pembelajaran setiap hari, itu aja. Kalau soal kita sendiri membanggakan nasab, ya ayah saya itu begini, ayah saya begini, ibu saya dulu begini, hebat begini, itu ya sama, itu membanggakan nasab. Itu juga fasik. Fasik dianggap kafir. Siapapun merasa dia itu hebat, merasa dia itu keturunannya siapa gitu, ya habis ya, insya Allah, walaupun dia Islam, ya nggak peduli Allah itu. Ya itu dianggap fasik, fasik dianggap kafir. Nah kita jangan seperti itu, belajarlah bahwa kalau memang itu membanggakan nasab, tidak boleh. Membanggakan apa, harta, itu tidak boleh. Jabatan, tidak boleh. Karena yang kalau umumnya kamu bangga setelah bisa nyelesain proyek itu memang kamu yang maculi di sana, kan enggak. Kamu harus ada backhoe atau untuk ngambil. Kemudian yang bangun kamu sendiri yang ngaduk semen, enggak. Lu kok kamu aku di situ? Kan begitu. Tapi kamu aku dan kamu bangga-banggain kemana-mana. Lah itulah fasik. Tinggal berapa kali kamu melakukan itu, dan setiap kali kamu melakukan itu, kamu akan cerita. Setiap kali melakukan itu akan cerita. Sama seperti para pejabat yang sudah lengser-lengser itu, kan dia merasa hebat dirinya bisa ini, dia enggak, itu fasik, sama aja. Dan pejabat-pejabat itu ya insya Allah dia akan masuk neraka. Jelas, karena dianggap oleh Allah Ta'ala kafir. Jangan lakukan seperti itu. Kemudian harta yang kamu harta yang dimiliki kita dari pekerjaan kita ya, ini nah itu tidak boleh. Dari mana harta itu kamu miliki? Coba kamu punya harta 11 M umpamanya. Saya tanya,
hartamu 11 dari mana? Kan ada beberapa jawaban nih. Dari mana? Apa? Hibah. Dari hibah. Hibah dari nenek moyang. nih, mau bohongin. Iya, ya. Hibah itu dari mana? Nah itu. Kamu jangan nyindir pejabat yang lain ya. Nulisnya itu hibah. Nah, kalau warisan kan enggak, warisan kan memang diberi ya. Nah, kalau umpamanya hibah itu kan ya diberi sama, tapi itu kan dari kong kali king kan gitu ya. Intinya adalah harta yang kamu dapat dari kamu kerja lah kasarannya ya. Iya, betul. Ya umpamanya kamu itu apa namanya, gajimu itu 250 juta umpamanya. Kamu 10 tahun umpamanya kan bisa bagus itu 250 juta 10 tahun 250 2,5 M. Satu per tahun lah 2,5 M atau per tahun ini bisa menjadi 3 lah ya. 3 M kalau 10 tahun ya bisa menjadi 30 M kan begitu ya. 30 M kalau kamu kerja 20 tahun ya 60 M normal. Belum tantiem dan sebagainya itu Pak Ustaz. Ya normal lah, kamu punya rumah yang nggak terlalu besar dan ini tanya rumahmu berapa, satu ini aja berapa kamu bangun, ini aku bangun itu sekitar 4,5 miliar normal. Kamu bangun setelah berapa tahun, aku bangun setelah 10 tahun normal. Aku bangun setelah 5 tahun masih normal. Aku bangun setelah 3 tahun normal, wong gajimu 250 juta kan gitu, masih normal. Nah tapi kalau kamu itu banggain rumahmu, kamu banggain, kemudian desain kamu banggain, semuanya kamu banggain itu, nah itu membanggakan harta. Padahal harta ini kamu bekerja itu dengan tubuhmu, dengan tangan, ya ngatur anak buah, mikir, melihat, mendengar dengan rapat, kemudian ngomong di dalam rapat dan sebagainya untuk menyelesaikan ini itu. Ya pekerjaanmu dari situlah ya. Nah, pertanyaan saya lah, itu harta kok bisa kamu anggap itu kamu sendiri yang punya, dari mana itu? Apalagi kamu banggain dari mana? Dari saya bekerja. Nah pertanyaan saya adalah, emang mulutmu yang nyiptain siapa? Emang otakmu yang kamu gunakan mikir untuk mikir itu tuh memang yang punya siapa? Telingamu untuk dengar yang punya siapa? Tanganmu, kakimu untuk melakukan aktif yang punya siapa? Oh, kamu aku itu milikmu. Jadi nol putul gitu ya? Ya, makanya kenapa kalau harta yang kamu dapatkan dari kerjaan kamu anggap itu hartamu, itu kafir sebenarnya. Iya. Tapi kalau kamu tanyain harta segini dari mana caranya, jawabannya satu, sambil di sini kuat, Allah yang ngasih. Loh itu beda. Allah yang ngasih. Oh berarti, dulu kamu kan dulu sekolah di luar negeri. Nah, saya sekolah di Indonesia aja. Kalau sekolah luar negeri banyak itu yang korupsi. Kan sekolah di Indonesia aja cukup kok, kan gitu. Terus dari sekolahmu itu kan kamu bisa ini. Nah, saya sekolah pun atas izin Allah sehingga saya diizinkan lulus. Apalagi apa yang mau dipamer-pamer? Nggak ada, semua dijawab Allah dan Allah. Dan titik itu kalau memang hatinya menyebut, ya begitu. Kok kamu itu anakmu kok cantik? Wah istriku cantik. Nah, itu sama itu. Nggak boleh juga. Emang nggak boleh. Walaupun kenyataannya begitu Pak. Lah kenyataan itu kan bukan kenyataan kalau memang mau diberikan, gimana coba? Kalau misalnya sama istri nih, mohon maaf nih, wah lihat tuh anak kita udah jago-jago, itu juga boleh juga. Oh, walaupun sama yang buat itu, maksudnya sama-sama membuat kan gitu Pak. Iya. Nggak boleh juga. Iya, nggak boleh. Makanya jangan kita mengada-ada bahwa harta yang kita rasakan, itu dari Allah Ta'ala. Makanya disuruh ngeluarin zakat mal kita. Kalau memang kita punya zakat mal, kita disuruh untuk bersedekah, untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Nah itulah, nah di titik itulah yang untuk bayar zakat mal, sedekah, infak dan sebagainya terus. Nah itulah nanti harta kita yang di akhirat sebenarnya. Udah tahu ini milik Allah, yang dikasihin, walaupun tidak dihabisin loh ya, kasih aja. Untuk habisin kenapa? Kalau dihabisin istri kita nggak bisa masak, repot lagi kan, seperti itu. Ya normal-normal aja lah kan gitu ya. Nah itu boleh seperti itu. Makanya jangan kita berlaku fasik.
terhadap apapun. Mau membanggakan anak, enggak, anak pintar itu dari Allah Ta'ala, anak yang kurang pintar itu juga ujian dari Allah Ta'ala. Kemudian anak yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sempurna, yaitu dengan cacat, yaitu dari kesalahan dan dosa-dosa orang tuanya. Jadi jangan menyalahkan Allah dalam hal tersebut, jangan. Dan jangan merasa memiliki kalau sudah hebat-hebat, jangan. Semuanya itu Allah, apapun bentuknya itu Allah. Jangan kalau saya sakit karena Allah menginginkan saya sakit, loh malah nyalain Allah. Iya, jadi ya nggak boleh seperti itu. Menuduh. Karena kalau itu sudah dijelaskan, apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Ya kamu harus ngakuin seperti itu. Nah, insya Allah harus difahami. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan fasik, khususnya yang berhubungan dengan membanggakan nasab atau keturunan-keturunan kita, mau keturunan bawah, mau keturunan atas, enggak. Yaitu dengan pintar, dengan ganteng, dengan cantik, dengan apa saja, dengan hebatnya anak, kemudian dengan bekerja, dengan dia, tidak perlu. Itu fasik dan kita dianggap kafir oleh Allah Ta'ala. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, sudah mulai hari ini mohon ampunlah terhadap fasik yang sering dilakukan. Makanya kita belajar untuk tidak membanggakan anak, membanggakan orang tua, tidak usah. Bahkan harta. Nanti ada, gimana saya mau bangga terhadap harta? Loh, bisa loh. Bisa, walaupun nggak punya harta banyak itu bisa bangga. Alhamdulillah Allah menitipkan sepeda motor aja. Oh, itu tiap hari dicuci kok sepeda motor itu bisa. Di sini ada apa coba? Seneng. Ya ada unsur bangga. Sepeda motor ini enak, itu kan kelewatan. Padahal ya biasa aja. Nah, di sini sama. Kalau punya mobil Mercy, mobilnya Mercy apa? Ya memang mahal. Ya, apa yang dia kerjain? Kalau dia, kamu kok bisa beli mobil dari mana? Itu titipan Allah. Beda. Kamu bisa beli mobil dari mana? Ya kerjaan saya ini gajinya hebat, bonusnya hebat. Lo kan beda sudah. Bener ya. Kamu tiap hari kamu punya mobil Mercy itu kok nggak kamu buat jalan-jalan? Buat apa jalan-jalan? Wong saya nggak ada keperluan untuk jalan kan gitu. Tapi ada orang, loh kamu keluar dari mana? Jalan-jalan, mobilnya Mercy. Lo kan beda sudah. Nah di situ gitu sudah lain. Nah di sini orang ini bangga terhadap sesuatu. Kalau dia naik mobilnya Mercy, apa naik Rolls Royce umpamanya, atau naik Huracan umpamanya, atau naik apa saja. Kalau dia ingin dilihat sama orang, ya sama, dia bangga dengan hartanya. Di situ. Ustaz, kalau seseorang bertanya tentang biografi seseorang yang sukses gitu Ustaz, apakah orang itu juga termasuk berdosa Ustaz? Ya, orang bikin biografi tentang dirinya, kalau nggak ada Allahnya, ya. Kalau biografi orang lain ditanyain gitu loh, kesuksesannya seperti apa, apakah yang bertanya juga memancing untuk orang berbuat fasik juga Ustaz? Harusnya kan bicaranya seperti itu. Kenapa Bapak sukses? Ini semata-mata karena Allah. Kenapa Allah memberi Bapak seperti itu? Jelaskan. Sholat harus tertib, puasa Ramadan, sunnah-sunnahnya dikerjakan, baca Quran dengan artinya. Kalau orang Indonesia, kalau orang Arab kan sudah langsung tahu. Baca Quran dengan artinya, punya adab yang baik, berbuat yang baik setiap hari, bicara ditata, berpikir ditata. Kalau ada orang ngomong didengarkan. Ini kan dia memberikan pelajaran apa? Ini memberikan pelajaran apa? Ini dakwah, dia pelajaran syariat Islam diberikan di situ. Orang akan bingung. Ya biarin bingung, memang betul. Dari mana coba? Tapi kalau ya dulu saya orang melarat, saya ini, tapi saya usaha terus. Mana Allahnya? Mana? Allahnya nggak ada sama sekali. Berarti orang ini ngajari fasik kalau dia itu bicara dulu saya itu susah, dulu saya harus kerja keras. Dia lupa kalau dia diizinkan kerja keras itu fisik itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala sehat. Dia lupa saya berpikir saya harus begini. Dia lupa bahwa berpikirnya dia itu dituntun oleh Allah Ta'ala. Akhirnya dia kaya, belgedes biasanya begitu. Gak ada Allahnya. Iya benar. Nah di sini kita harus memahami bahwasanya kalau seorang ditanyain, dia bercerita tentang dirinya,
Tidak ada Allahnya, dia mengajari orang-orang itu melakukan kefasikan. Lah kan itu ilmu. Ilmu itu kan dia ngomong itu mulutnya siapa itu yang punya? Dia ngomong mulutnya siapa sih? Mulutnya siapa sih? Dari Allah. Lah kan dari Allah kan dia ngomong nggak ada Allahnya sama sekali. Jelas dia mengajari kefasikan. Dan banyak hal itu ada di negeri kita, sangat banyak. Nah, kita harus belajar bagaimana kita menjaga tidak melakukan kefasikan apapun bentuknya. Kalau ada terlena kita, kalau ada kita itu lalai, kita mohon ampun terus-menerus, mohon ampun terus-menerus, terus-menerus. Sehingga nanti Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita terjaga, termasuk terjaga dari melakukan kefasikan yang ada banyak di sekitar kita. Mudah-mudahan kita dilindungi dari perbuatan fasik. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya yang ada di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.